itu komisioner dari Ombudsman menyampaikan dengan bahasa yang terang dan jelas bahwa pimpinan KPK, kalau nggak salah juga ada sekjennya juga, dipanggil nggak ada yang mau datang. Bukan sekedar nggak mau datang, Pak, mempertanyakan kewenangan. Dan itu bukan 1 kali dipanggil nggak datang, 3 kali dipanggil nggak mau datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas anti korupsi. Alhamdulillah hari ini saya kembali berbincang dengan Pak BW. Pak BW, apa kabar Pak BW? Baik Mas, ini lagi melihat berita seru nih Mas. Waduh, apa itu Pak? Mudah-mudahan sesuai yang kita mau diskusikan nih. Iya. Saya juga tadi barusan ini Pak. Dari tadi sebenarnya sih saya lihat konferensi pers dari Komisioner Ombudsman. Mengenai tindak lanjut laporan dari Brigjen Endar yang terkait dengan perlakuan pimpinan KPK yang diduga adanya maladministrasi di sana. Tapi yang menarik adalah dalam konferensi pers itu komisioner dari Ombudsman menyampaikan dengan bahasa yang terang dan jelas bahwa pimpinan KPK, kalau nggak salah juga ada sekjennya juga, dipanggil nggak ada yang mau datang. Bukan sekedar nggak mau datang, Pak, mempertanyakan kewenangan. Dan itu bukan 1 kali dipanggil nggak datang, 3 kali dipanggil nggak mau datang. Nah, surat disampaikan tanggal 22 Mei, artinya minggu lalu, untuk pemeriksaan kemarin siang. Dan saya sempat mengirimkan informasi kepada Bapak Ibu sekalian bahwa pemeriksaan itu akan dilakukan kemarin siang, tapi kembali alih-alih datang memenuhi pemanggilan Ombudsman, kami kemudian mendapatkan kiriman surat lagi. Jadi rajin sekali mengirim surat yang isinya bukan dan tentu tidak menjawab pertanyaan, karena memang belum ada pertanyaan yang kita sampaikan. Pertanyaan akan diajukan nanti ketika di ruangan pemeriksaan. Tetapi kembali mempertegas posisi di awal terkait dengan hal-hal kewenangan Ombudsman, objek penanganan, dan macam-macam yang ujungnya adalah kembali menyatakan secara kelembagaan KPK tidak akan menghadiri atau memenuhi permintaan keterangan. Kesimpulan terakhirnya adalah bahwa di poin 5, berdasarkan berbagai argumentasi di atas, maka KPK secara kelembagaan menyatakan tidak dapat memenuhi permintaan saudara, dalam hal ini adalah Ketua Ombudsman yang menandatangani surat penandatanganan dengan pemeriksaan atas laporan akuo, laporan yang sudah disampaikan, guna menghindarkan Ombudsman dari penyalahgunaan wewenang. Ini lebih luar biasa lagi. Ada lembaga yang nguliahin kami, yang sudah bertahun-tahun bekerja dengan ketentuan yang ada, tahu-tahu ada lembaga yang gak punya urusan, gak punya kewenangan memberikan pandangan yang intinya adalah agar Ombudsman tidak kemudian jatuh dalam penyalahgunaan kewenangan. Jadi Bapak Ibu, ini update proses yang bisa ditangkap apa yang kemudian kami akan lakukan selanjutnya. Dengan opsi-opsi yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa Ombudsman sangat serius, bisa dicatat, Ombudsman sangat serius untuk merespon sikap dari KPK, dan kami akan melanjutkan proses dengan pilihan-pilihan yang sesuai dengan kewenangan yang ada di Ombudsman, dan akan tetap menjaga adab hubungan antar lembaga. Jadi di satu poin itu saya ya kalau secara pribadi sih nggak terkejut. Memang saya tahu kelakuannya begitu gitu Pak. Cuman di poin sebagai pejabat negara, saya jarang sekali melihat ada pejabat negara yang berani nekat untuk melanggar undang-undang. Maksudnya menentang undang-undang.
Ombudsman kan dapat mandat dari undang-undang. Dan ombudsman pimpinannya juga dilantik oleh presiden tentunya. Dan mereka juga punya punya kewenangan dan punya tugas untuk melakukan sesuatu atas nama negara. Yang mau saya tanyakan ke Pak BW begini. Menjadi pimpinan KPK itu sumpahnya seperti apa sih Pak? Kok sampai berani-beraninya gitu Pak? Apakah boleh memang? Bagian yang pertama begini. Biasanya standar itu ya. Kalau dilakukan penyumpahan tuh, dia harus satu berjanji bersungguh-sungguh melaksanakan tugas, terus dua itu tidak menerima langsung tidak langsung soal dana kayak gratifikasi. Terus yang ketiga setia pada Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, dan ini di dalam pasal 35 ayat 2 huruf C itu. Serta peraturan perundangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia. Jadi kalimatnya ini, saya bersumpah, strict berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta peraturan perundangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia. Artinya semuanya. Sumpahnya itu begitu gitu loh. Tapi ini menarik kalau dihubungkan dengan syarat sebagai pimpinan, Pak. Gimana itu, Pak? Kan ini harus dikualifikasi, tindakan ini masuk perbuatan tercela nggak? Iya. Kalau dia masuk perbuatan tercela, artinya siapapun yang melanggar ketentuan di dalam ombudsman yang harus dipanggil dan harus datang, dan dia punya upaya paksa untuk mendatangkan, dan dia tetap melanggar, maka sebenarnya tindakan itu tindakan tercela. Betul. Tak pantas kemudian penegak hukum melakukan pelanggaran undang-undang, dan itu harus dikualifikasi sebagai perbuatan tercela. Kalau perbuatan tercela, Mas, itu syarat dia sebagai pimpinan hilang. Jadi bukan sekedar melanggar sumpah ini. Tapi yang saya dengar juga ada ini, Mas, katanya surat itu mengatakan bahwa tidak eksplisit ya, implisit ya. Kamu jangan main-main dengan itu. Saya khawatir itu ada pernyataan yang memberikan kesan ya, gua ini KPK nih, kayak begitu. Nah, rupanya feeling saya teman-teman di KPK tidak membaca pasal 10 Undang-Undang Ombudsman. Karena pasal 10 Undang-Undang Ombudsman itu jelas sekali, Mas. Di situ disebutkan bahwa Komisioner Ombudsman, ini kalimatnya supaya nggak salah ya, dalam pelaksanaan tugas, dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Ombudsman bukan hanya komisioner, Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut atau digugat di muka pengadilan. Jadi nggak bisa ada kekerasan verbal atau kekerasan surat ya dalam tanda petik ya, yang implisit menyebutkan lo berani ngelawan gue, itu bisa ngelawan itu. Selain itu perbuatan tercela juga ombudsman dilindungi. Itu juga nggak etis begitu kan, Pak? Secara adab seperti orang yang Mas adabnya Novel bermasalah. dibikin hiperbol, nggak etis. Perbuatan tercela itu. Tercela, iya betul. Udah lebih jelas gitu kan, Pak. Dan ini, Pak, bicara terkait dengan undangan atau panggilan dari ombudsman, ini kan klarifikasi. Kalau memang merasa nggak salah, merasa nggak berbuat sewenang-wenang, merasa nggak bermasalah dalam keputusan yang diambil, dijelaskan biasa. Bahkan kalau kita lihat, Pak, di KPK kan juga ada tugas-tugas yang memerlukan memanggil atau mengundang orang. Contohnya ketika terkait dengan penyelidikan, mengundang orang, terus kalau kemudian orang yang diundang bilang begini, lo juga pimpinannya dipanggil, bahkan dipanggil, Pak, bukan diundang, itu nggak hadir. Kalau dipanggil, itu kan wajib, Pak. Wajib memenuhi. Tapi kalau diundang, kan sebetulnya ada juga dia bisa peluang untuk nggak memenuhi, karena namanya diundang. Kalau terus kemudian orang gara-gara meniru perilakunya pimpinan KPK yang tercela tadi, dan kemudian membuat pegawai KPK kesulitan dalam memanggil atau mengundang orang, ini kan senjata makan tuan, Pak. Jelek sekali gitu kan. Iya, Pak B. Iya, kalau sebenarnya kan secara terang itu kan salah satu komisioner komisioner ombudsman kan mengatakan ada dalam pasal 28 ayat 1 huruf A tuh Undang-Undang 37 2008 tuh. Di situ disebutkan dalam hal terlapor dan saksi
sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 huruf A, telah dipanggil 3 kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan dengan alasan yang sah, Ombudsman dapat meminta bantuan Kepolisian Republik Indonesia untuk menghadirkan yang bersangkutan secara paksa. Ya, jadi bisa dilakukan upaya paksa dari sisi Ombudsman. Iya, tapi dari sisi KPK-nya, KPK telah, pimpinan KPK melalui suratnya itu telah memberi contoh yang tak baik atau melakukan perbuatan tercela, yang itu bisa ya artinya siapapun yang menjadi orang yang dipanggil KPK boleh dong melakukan itu karena itu diberi contoh oleh pimpinan KPK. Jadi dia telah memberi contoh tidak baik. Yang menyebabkan sebenarnya kehormatan lembaga KPK itu sedang dihina-hinakan. Sehingga menurut saya ini pelanggaran etik dan perilaku lagi loh, Pak. Betul. Dan memang begini, Pak, ketika kita bicara terkait dengan penegakan hukum kan mesti dilakukan dengan berintegritas. Dan integritas, ketika kita bicara integritas, itu kaidah-kaidah etik itu menjadi nilai yang menjadi pengukuran di sana. Dan kalau kemudian justru pimpinannya berkali-kali bermasalah dalam kaidah etik, kita nggak usah bicara melanggar hukumnya dulu, Pak. Bahkan melanggar hukum pidana pun beberapa kali yang sekarang diduga masih diproses. Tapi melanggar etik berkali-kali ini bukan hanya menjadi domain dari lembaga-lembaga penegak etik, tapi ini harus bisa jadi pandangan bagi masyarakat untuk melihat bahwa orang-orang yang berperilaku melanggar etik itu diduga pasti belakangannya kemudian juga melanggar hukum atau bahkan korupsi gitu, atau melanggar perbuatan tercela lainnya. Kan seperti itu mestinya, Pak. Sebenarnya yang diajukan Mas Novel ini bisa dikaitkan dengan azas. Jadi pimpinan KPK atau KPK dalam menjalankan tugas dan kewajibannya itu harus berpijak pada azas. Etik ini, Mas, dalam kerangka prinsip-prinsip itu masuk dalam konteks azas akuntabilitas. Jadi kan azas yang di KPK itu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Nah, ada dua tuh yang dianggar tuh. Azas akuntabilitas dan kepentingan umum. Ini bukan soal orang yang mempunyai kewenangan terus didelegitimasi kan sedang dipersoalkan. Itu ada kepentingan umum yang terganggu. Jadi dia harus berpijak pada asas itu. Paling tidak ada pelanggaran itu. Ini kalau Dewas tidak masuk, keterlaluan ini. Tapi Dewas ngakunya nggak punya kewenangan, Pak. Ini udah orang bahasanya Mas Novel ini cetowelo-welo ini. Jadi memang ini pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan berulang dan kenekatan-kenekatan yang jelek gitu kan, Pak, dan tercela tentunya. Dan tentunya kita berharap kalau kita selama ini berharap kepada lembaga-lembaga pengawas KPK-nya, terutama Dewan Pengawas, kan nggak jalan, Pak. Tentunya kita kembali lagi kepada masyarakat. Masyarakat tentu mesti harus memberikan perhatian terkait dengan hal ini. Ketika lembaga pimpinan atau apalagi pimpinan, Pak ya, pimpinan lembaga penegak hukum berperilaku melanggar etik, itu mesti kita lakukan kontrol sosial. Nggak layak lah. Idealnya mengundurkan diri orang begini. Alih-alih mengundurkan diri diperpanjang yang ada, Pak. Masalahnya begitu begitu memprihatinkan yang saya lihat. Jadi keadaan ini semua justru membuat saya malah tambah khawatir dengan kesungguhan pimpinan KPK untuk melakukan tugasnya sebagaimana mestinya untuk memberantas korupsi. Kan begitu, Pak BW? Iya. Jadi sekali kalau dikaitkan dengan putusan MK, saya kemudian kita nggak nyesek ya? Diperpanjang, tapi kelakuan kayak gini. Iya. Kacau. Jadi kalau dikonstruksi lagi, apa yang dilakukan oleh pimpinan KPK ini contoh buruk bagi proses penegakan hukum. Dia melanggar azas dan melanggar sumpah jabatan dan bisa dikualifikasi tindakannya sebagai perbuatan tercela. Dengan begitu sebenarnya, nah ini mesti diuji nih, Mas. Apakah seseorang yang telah melanggar syarat untuk menjadi pimpinan KPK karena ada perbuatan tercela itu sudah pantas untuk dimundurkan. Itu ininya. Sementara kita harus apresiasi kepada ombudsman-nya, Mas. Satu, ombudsman dengan terang membuka masalah ini ke publik sebagai bagian dari akuntabilitas. Dan dalam situ ombudsman bisa melakukan opsi sebenarnya. Mudah-mudahan opsi ini kita gunakan itu opsi yang mengatakan bahwa setelah 3 kali berturut-turut tidak dipanggil, tidak datang, bisa dipanggil paksa melalui bantuan ini.
kepolisian. Dan yang paling penting lagi, tidak bisa melakukan terrorizing dan intimidasi kepada ombudsman, karena pasal 10 itu memberikan jaminan perlindungan hukum kepada ombudsman. Menarik sekali Pak BW, dan tentunya kita sekali lagi saya juga seperti Pak BW katakan tadi memberikan apresiasi kepada ombudsman yang telah bekerja dengan baik, dengan benar, mengikuti kaidah-kaidah atau norma-norma yang dibenarkan dalam melakukan tugas, dan juga menunjukkan akuntabilitas yang baik ketika ada persoalan ini. Kalau kemudian ombudsmannya malah kompromi, malah diam-diam baik-baikan kan orang nggak tahu Pak. Dan tentunya perbuatan yang buruk tadi itu tidak kemudian menjadi contoh buruk agar orang tidak mengikuti. Dan kita berharap semoga penegak hukum yang lain juga mengikuti pola-pola seperti ini, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan kemudian mengikuti peraturan perundang-undangan yang benar, yang berlaku, dan menjaga integritas dalam melakukan tugas-tugasnya. Jangan mengikuti orang-orang yang suka berbuat tercela, melanggar etik, atau lagi bertindak arogan. Gitu, melanggar sumpah dan jabatan. Melanggar sumpah dan jabatan. Ya. Terima kasih Pak BW, semoga bisa dipahami dan semoga tidak ada ikut-ikutan dengan perbuatan-perbuatan tercela tadi. Terima kasih Pak BW. Salam integritas, anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.